A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasiyatuna biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. أما بعد, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Melanjutkan tema kita yang lalu, La takhaf wa la tahzan. Jangan Anda takut dan jangan Anda bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa menyertai kita. Selagi kita bersama Allah, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Tapi di saat kita meninggalkan Allah, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah pada apa-apa yang terjadi pada kita. Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap diri kita, tapi kita yang menganiaya diri kita sendiri. Pendengar, pemirsa yang disayangi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang penuh dengan keindahan. Semuanya menunjukkan akan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kesabarannya terhadap keingkaran hamba-hambanya. Dengan penuh kesabaran, mengingatkan mereka, menegur mereka dengan cara yang amat betul-betul lembut. Mengajak mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah, seolah-olah Allah yang butuh kepada mereka. Padahal kita semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nama-namanya menunjukkan keindahan, kelembutan, dan kasih sayang. Seandainya kita mendengar sebahagian nama Allah, sepintas memberikan kesan yang begitu keras, seperti nama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim. Ketahuilah, nama-nama ini sebetulnya kembali manfaatnya kepada kita semua. Karena Allah hanya bersikap jabbar terhadap yang jabbar, bersikap mutakabbir terhadap mereka-mereka yang sombong. Sedangkan Allah tidak pernah dirugikan oleh kejahatan kita. Maka di saat dia menamakan dirinya Al-Muntaqim, yang membalas dendam, yang dibalas bukan dendamnya tapi dendam orang-orang yang teraniaya, Allah akan menghukum mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Oleh karena itu siapapun yang berbuat kezaliman akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang seluruhnya penuh dengan keindahan, apabila kita resapi, kita hayati, apalagi kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan nama-nama tersebut, menjabarkannya dengan contoh yang bermacam-macam, niscaya akan memberikan keteduhan, ketenangan di hati kita semua. Tapi sebagai akibat kita berpaling dari Allah, kita meninggalkan Allah, kita terombang-ambing di tengah-tengah keresahan maupun kegelisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am menerangkan kepada kita
Apabila kita beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya, tidak mencampur keimanan kita dengan kezaliman. Termasuk dalam kezaliman mempersekutukan Allah, karena berarti kita mengkhianati Allah. Akhirnya kehidupan kita akan dipengaruhi oleh apa-apa yang di hati kita dari keyakinan. Keyakinan yang menyimpang akan menyimpangkan hidup kita. Keyakinan yang lurus akan meluruskan hidup kita. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, baik itu mempersekutukan Allah atau berbuat aniaya, melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, bahkan terhadap hewan. Mereka-mereka yang beriman dan tidak melakukan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka orang-orang yang akan menerima jaminan keamanan dari Allah dan mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila kita kaum muslimin dan muslimat dihantui oleh keresahan, kegelisahan, ketakutan, coba Anda memeriksa di mana letak kesalahannya sampai Anda mengalami hal tersebut. Apakah Anda betul-betul beriman kepada Allah, berserah diri padanya? Apakah keimanan Anda bercampur dengan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang zalim? Maka dalam hal ini bukan Allah yang menyalahi janjinya, tapi kita yang tidak memenuhi perjanjian kita bersama Allah. Ketika Nabi Allah Adam dan kakek dan nenek kita, istri beliau Hawa, turun ke bumi karena kesalahan yang mereka lakukan, Allah memberikan pesan kepada mereka. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau petunjukku sampai kepada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, mereka akan terbebas dari ketakutan maupun kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mendustakan ayat-ayatnya, maka mereka adalah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ketenangan, ketenteraman seiring dengan iman dan ketaatan kita kepada Allah dan menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak patut. Sedangkan ketakutan, kegelisahan, keresahan yang datang pada kita menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang mesti kita perbaiki. Oleh karena itu sepatutnya orang yang beriman baik di negeri kita maupun di negara-negara yang dihuni oleh kaum muslimin, mereka tidak merasa takut, tidak bergelisah. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka hadapi dengan penuh ketenteraman. Karena kematian bukan satu hal yang asik, bukan satu hal yang aneh. Kematian sebagai penutup kehidupan mereka yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih indah selagi mereka beriman. Yang dihantui ketakutan mereka yang tidak pernah bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir. Mereka yang tidak mengingat Allah dan melakukan kejahatan di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka akan merasa tentram dan aman? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di saat kita merasa aman dalam iman dan ketakwaan, maka jalan kita akan tenang di atas muka bumi. Sikap kita juga akan betul-betul seimbang. Tapi begitu kita mengalami ketakutan, keseimbangan hidup kita akan hilang. Ketakutan akan mengacaukan pikiran kita, begitu pula sikap dan pekerjaan kita. Dalam menghadapi wabah corona kita jumpai banyak warga kita, bangsa kita, bahkan kaum muslimin, bahkan termasuk orang-orang yang berilmu, menghadapinya dengan ketakutan, kegelisahan. Padahal kita tahu corona merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh virus atau virus. Dan kita tahu bahwasannya virus ini merupakan makhluk yang tidak sempurna. Dia bukan merupakan sel-sel hidup. Dia merupakan makhluk yang dalam kehidupannya tidak bersifat mandiri, tapi dengan menyusup ke dalam sel-sel tubuh kita. Begitu virus tersebut masuk ke dalam sel tubuh kita, akan berusaha untuk menjangkiti dan merusaknya,
terutama di saat tubuh kita dalam keadaan lemah. Kemudian sel ini ya, yang dimasuki oleh virus tersebut akan menyerang sel-sel sehat yang lain. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan pasukan imunitas yang benar-benar luar biasa yang menjaga melindungi diri kita. Di saat kita beriman, bertakwa kepada Allah, pasukan tersebut dalam keadaan siaga untuk berhadapan dengan virus-virus maupun bakteri-bakteri yang menyerang tubuh kita. Tapi begitu kita kehilangan keyakinan kita, keimanan, kepasrahan kita, maka sistem imunitas kita akan menurun. Dengan mudah sel-sel sehat kita akan diserang oleh virus tersebut. Ini merupakan hal yang mengerikan dan menakutkan. Akhirnya karena ketakutan kita yang mengundang musuh datang ke dalam diri kita, melemahkan pasukan-pasukan yang menjaga, melindungi diri kita, maka sama saja hadirin sekalian kita yang mengundang penyakit untuk datang menyerang diri kita. Sebagaimana pasukan yang berjuang, begitu gentar takut menghadapi musuh, langsung semangat juangnya akan turun. Begitu pula yang dialami oleh pasukan-pasukan yang menjaga, melindungi kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan biarkan kita bergelisah, jangan biarkan diri kita takut ataupun panik. Tempuh cara-cara yang sesuai dengan prosedur, menjaga kesehatan diri kita, tidak berkumpul di tengah-tengah keramaian, berdesak-desakan atau mengadakan acara-acara keramaian yang tidak perlu. Tapi bukan berarti kita berdiam di rumah, tidak melakukan aktivitas kita yang wajar. Sholat di masjid, ataupun sholat Jumat bukan merupakan sesuatu yang akan menyebarkan virus. Kecuali orang-orang yang bermasalah, seperti orang yang sedang flu, orang yang batuk, orang yang demam, maka untuk tidak menularkan orang lain, mereka berdiam di rumah. Sedangkan yang sehat mereka masuk ke masjid, berdoa untuk menambahkan keyakinan mereka dan menenteramkan jiwa mereka hingga pasukan-pasukan yang menjadi pelindung tubuh mereka atas izin Allah dalam keadaan tegar. Dan kita harus tahu bahwasanya jiwa kita, kalbu kita ini menentukan kekuatan diri kita atau kelemahan diri kita. Begitu jantung kita, begitu kalbu kita lemah, maka kita langsung akan menurun. Walaupun dalam keadaan sehat kita akan merasakan seolah-olah diri kita dalam keadaan sakit. Dan ketahuilah, ketenangan, ketentraman yang sebenarnya hanya dianugerahkan Allah untuk orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka diberikan kekayaan, diberikan kedudukan. Bahkan terkadang kekayaan mereka lebih besar dari orang-orang yang beriman. Tapi mereka kehilangan rasa aman yang sejati. Allah berfirman di dalam suratul Fath pada ayat keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Sesungguhnya Allah, dialah yang telah menurunkan, menuangkan rasa sakinah, rasa tentram, aman, damai, terbebas dari ketakutan maupun kegelisahan di hati orang-orang yang beriman. Ini merupakan karunia Allah untuk orang yang beriman. Walaupun tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, pendapatan yang pas-pasan, bahkan di tengah berbagai macam ancaman, mereka dapat tidur, makan dengan nyenyak. Sedangkan mereka yang kaya raya, yang jauh dari keimanan hidup, mereka bergelisah walaupun dikawal dengan pasukan yang ketat. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menurunkan rasa sakinah, ketentraman, terbebas dari ketakutan, kepanikan di hati orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, agar di samping iman mereka yang telah ada, iman mereka akan bertambah, menguat dan meneguh. Di rasa sakinah ini meningkatkan keimanan mereka, keyakinan mereka. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, dan kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana.
Seorang raja biasanya atau penguasa memiliki pasukan-pasukan yang menjadi pelindungnya, juga yang melindungi negaranya. Tapi kekuatan mereka terbatas, beda dengan Allah. Bala tentara langit dan bumi semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ketika saya mengatakan bahwasannya virus, bakteri, ya, baik itu virus corona, SARS, atau virus cacar, atau campak, atau cacar bopeng, ya, dan sekian banyak penyakit-penyakit yang dijangkiti oleh virus, saya katakan bahwa ini merupakan bala tentara Allah. Sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia merupakan bala tentara Allah? Bagaimana kita memahaminya? Sederhana, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Begitu mungkin para dokter yang mendengarkan siaran ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Orang yang terkena HIV yang dijangkiti juga oleh virus, bukankah yang terkena HIV orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, berhubungan dengan lawan jenisnya secara liar, berganti-ganti pasangan, atau mereka kalangan homo? Sedangkan suami istri yang menjalani kehidupan mereka yang bersih, mereka dijauhkan dari penyakit tersebut. Begitu pula yang terkena penyakit sifilis. Penyakit ini muncul karena penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan manusia, yang menyebabkan pernah benua Amerika mengalami ketakutan karena penyebaran penyakit tersebut, hingga mereka berhenti berhubungan dengan lawan jenis mereka secara liar, hingga mereka menemukan pensilin. Manusia mengalami ketakutan. Dulu mereka diperingatkan tidak jera begitu penyakit tersebut muncul, yang merusak kelamin mereka, yang merusak tubuh mereka, langsung mereka berhenti. Ketahuilah, walaupun penyakit tersebut muncul akibat dari penyimpangan, tapi terjadi atas izin Allah. Dan penyakit tersebut hanya menyerang mereka-mereka yang hidup secara liar, berhubungan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan, sebagai peringatan pelajaran bagi mereka. Hancurnya, jatuhnya, runtuhnya kerajaan Romawi kuno, begitu pula Yunani kuno, diakibatkan karena kemaksiatan yang merajalela. Penduduk Pompei, Sodom dihancurkan oleh Allah karena penyimpangan mereka. Begitu pula berbagai macam penyakit yang lain seperti kanker. Bukankah munculnya akibat dari pelanggaran manusia? Akibat radioaktif, ya. Karena manusia menciptakan senjata-senjata pemungkas massal, termasuk juga reaktor-reaktor nuklir mereka, yang mengalami kebocoran akibat dari ulah perbuatan manusia. Baik sengaja maupun tidak disengaja lahir bencana tersebut. Demikian pula penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai macam jenis makanan yang mengandung pengawet-pengawet, pewarna yang berlebihan, yang semua itu sebetulnya tidak ada sebelumnya, tapi akibat dari penyimpangan manusia, cara hidup yang tidak benar, muncul penyakit ini sebagai pelajaran peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menjaga kehidupan mereka yang bersih, mengkonsumsi yang bersih, hidup dalam lingkungan yang bersih, Allah jauhkan dari penyakit tersebut. Begitu pula penyakit hepatitis, baik itu A, B maupun C, dan jenis yang lainnya. Penyakit tersebut yang menyerang hati manusia, bukankah juga akibat dari pelanggaran manusia, baik mereka-mereka yang minum minuman keras, yang merokok, ya, hingga terkena kanker paru-paru atau penyakit tuberkulosis. Semua ini bukan datang dari Allah secara langsung, tapi sebagai hukuman akibat dari pelanggaran yang dilakukan manusia. Tapi subhanallah, penyakit ini tidak menyerang setiap orang, hanya menyerang orang-orang tertentu yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya-tanya, bukankah cacar juga dulu waktu pertama kali muncul menimbulkan rasa gentar dan takut, hingga orang yang terkena penyakit cacar langsung diisolasi, diasingkan, sampai ayah ibunya tidak mau mendekat. Orang mengalami ketakutan, kepanikan ketika wabah cacar tersebut menyebar, apalagi cacar bopeng yang merusak tubuh manusia
hingga mirip dengan monyet atau dikenal dengan cacar monyet. Manusia mengalami ketakutan. Ini juga tidak lepas dari kejahatan yang dilakukan manusia. Begitu pula penyakit campak. Terjadi atas penyimpangan dan pelanggaran manusia. Datang penyakit tersebut sebagai peringatan dini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia memperbaiki cara hidup mereka. Begitu pula mereka-mereka yang terbiasa mengkonsumsi obat-obatan tanpa mengikuti aturan. Sedikit sakit mereka menggunakan obat-obatan seperti antibiotik dan lain sebagainya, atau obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit. Akhirnya mengalami gangguan livernya, mengalami gangguan juga pada ginjalnya. Semua tidak lepas dari perbuatan manusia. Penyakit ini merupakan peringatan dari Allah. Oleh karena itu ketika mengatakan bahwasannya penyakit-penyakit ini baik itu bakteri, yang ditimbulkan bakteri atau virus, atau yang ditimbulkan oleh larva seperti kaki gajah dan lain sebagainya, semua ini sebetulnya merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya alam diciptakan dalam keadaan seimbang. Begitu manusia merusak keseimbangannya, muncul berbagai macam side effect, efek-efek samping. Dan efek samping ini dengan sendirinya kiriman dari Allah untuk mengingatkan manusia agar menghentikan penyimpangan dan pelanggaran mereka. Lalu kita bertanya, bagaimana mereka-mereka yang terkena corona sedang merawat orang-orang yang sakit? Para dokter yang merawat pasien-pasien corona, dengan ketulusan, pengabdian mereka mengharapkan ridha Allah di saat mereka meninggal dunia, mereka mati dalam keadaan syahid. Orang-orang seperti ini layak untuk disolatkan tanpa dimandikan. Dikubur dengan pakaiannya seperti orang yang mati dalam keadaan syahid. Apabila dia melakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, melakukan ini bukan untuk materi. Tapi orang-orang yang money oriented, banyak dokter-dokter ini hanya berpikir soal materi. Orientasinya hanya materi. Begitu pula ustadz, kiai, ulama, orientasinya juga materi. Kalau mereka terkena penyakit-penyakit seperti ini yang membawa ajal buat mereka, maka wal'iyadzubillah mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena amal mereka tidak akan diterima di sisi Allah. Karena mereka bukan beramal untuk Allah, bukan menolong sesama manusia, tapi semata-mata demi uang. Oleh karena itu, seringkali mereka mempersulit pasien-pasien mereka. Membuat pasien betul-betul mengalami tekanan. Di samping penyakit yang dirasakan oleh mereka maupun keluarga mereka, beban juga bayaran yang mereka harus bayar dengan tinggi. Berhutang ke sana kemari. Nah, dokter-dokter yang memperlakukan pasiennya semacam ini, bila terkena musibah, bila terkena penyakit, maka orang seperti ini matinya bukan dalam keadaan syahid, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu pula ulama-ulama, berapa banyak ulama bukan lagi menyampaikan risalah Allah, tapi menyampaikan pesan pribadinya, menonjolkan dirinya mencari keuntungan dunia. Kalau terkena penyakit semacam ini, maka dia terkena penyakit wal'iyadzubillah, akan membawa dirinya menuju api neraka. Tapi seandainya dia menyampaikan risalah Allah, menolong sesamanya, pekerjaannya semata-mata dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah, bila dia mati, maka matinya dalam keadaan syahid. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, hendaknya kita selalu dalam segala hal menjadikan fokus perhatian kita, harapan kita dalam amal kita adalah Allah. Sedangkan dunia yang datang pada kita bukan tujuan. Bukan berarti dokter tidak menerima bayaran, tapi jangan menyusahkan pasiennya. Tapi sistem telah membuat para dokter dan rumah sakit berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda. Mengapa? Seorang pelajar mahasiswa yang ingin masuk kuliah kedokteran, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Ada yang mengeluarkan sampai 500 juta, 600 juta. Walaupun berdasarkan kemampuan mereka terpenuhi, tapi mereka harus menyediakan uang yang cukup banyak. Kalau tidak, kesempatan amat sedikit. Begitu mereka ingin masuk spesialis juga dengan susah payah. Oleh karena itu jumlah dokter spesialis negeri kita ini betul-betul tidak mencapai angka rasio. Begitu terjadi musibah ini, para dokter mengalami ketakutan yang luar biasa karena jumlah mereka amat sedikit. Dipersulit orang masuk spesialis. Coba kalau dibuka pintu seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang belajar tanpa biaya yang besar, niscaya mereka akan menjadi volunteer. Tapi begitu mereka harus membayar biaya yang besar untuk sekolah, begitu mereka selesai sekolah, mereka akan menjadikan pasien mereka sebagai sapi-sapi perahan.
Oleh karena itu para dokter bertanggung jawab dalam hal ini. Para ulama juga bertanggung jawab dalam hal ini. Demikian pula sekolah-sekolah yang mendidik mereka juga hingga berubah menjadi orang-orang yang bermental buruk, menjadi orang-orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pelajaran buat kita. Hendaknya betul-betul pintu untuk masuk sekolah kedokteran, untuk mengambil spesialis dimudahkan dengan seluas-luas seperti yang kita saksikan di Mesir sebagai contoh. Hampir di setiap flat kita jumpai di satu building terdapat dokter-dokter yang bermacam-macam. Dan dokter bukan merupakan sesuatu yang besar. Tapi di saat rakyat membutuhkan pertolongan mereka akan turun. Bahkan Myanmar, negara yang miskin dan tertinggal, memiliki jumlah dokter yang lebih besar dari kita. Sampai-sampai hari ini sekalian disebutkan setiap 500.000 rakyat Myanmar memiliki seorang ahli dokter jantung spesialis aritmia. Sedangkan di negeri kita mungkin setiap 20 juta terdapat satu dokter. Di Myanmar tiap 500.000 orang. Negara miskin tertinggal, tapi memberikan kesempatan bagi orang yang ingin belajar dan mengabdikan diri mereka. Mereka tidak merasa diperas pada saat belajar. Tapi negeri ini menjadikan spesialis tersebut sebagai sapi perahan. Dokter-dokter kandungan ingin masuk kandungan, dikenakan biaya yang tinggi. Akhirnya begitu mereka menjadi dokter-dokter kandungan, mereka juga memperlakukan pasien mereka dengan cara yang sama. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Anda ingin hidup tenang, tentram, sesuaikan perilaku Anda dengan nurani Anda. Nurani Anda merupakan peringatan dini, pengawas dini dari Allah yang mengawasi gerak-gerik kalian. Walaupun orang membenarkan kesalahan Anda, nurani Anda tidak akan menerima. Jangan pernah kita membiasakan diri kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi biasakan diri kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang benar dan baik. Jadi sebenarnya Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Termasuk diantaranya virus corona ini. Makhluk hidup yang tidak sempurna. Virus ini makhluk hidup yang tidak sempurna. Dia hidup dengan menempati sel-sel tubuh kita. Tapi ternyata menimbulkan ketakutan, keresahan, kegelisahan di sekian banyak negara. Betapa lemahnya manusia. Padahal virus tersebut begitu lemah, tapi betapa lemahnya manusia menganggap diri mereka berilmu, berakal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapa-siapa yang ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, bebas dari ketakutan, kembalilah kepada Allah. Berserah dirilah kepadanya. Tidak cukup kita hanya menjaga kebersihan, tinggal di rumah. Walaupun tinggal di rumah, kalau jiwa kita penuh ketakutan, dengan mudah kita terserang penyakit yang bermacam-macam, bukan hanya corona. Akhirnya begitu selesai bencana, kita menjadi orang yang paranoid. Orang-orang yang kehilangan keseimbangan hidup kita. Kita lanjutkan firman Allah dalam surah Al-Fatih. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Rasa tentram, sakinah, bebas dari ketakutan yang Allah tuangkan ke dalam hati orang yang beriman. Agar iman mereka bertambah. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang yang beriman, baik itu pria maupun wanita, ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, bukan setahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, tapi kekal di dalamnya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw' alaihim dairatus saw'i wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Sebaliknya, kalau Allah tadi akan memasukkan orang yang beriman, yang tenteram hatinya karena berserah diri pada Allah, Allah akan menyiksa orang-orang yang munafik. Menampakkan keimanan di luar tapi hatinya penuh dengan kekafiran. Begitu pula orang-orang musyrik, pria maupun wanita mereka. Adh-dhannina billahi dhanna saw', yang memiliki prasangka buruk terhadap Allah. Kalau mereka beriman, berserah diri pada Allah, niscaya mereka akan yakin terhadap janji Allah dan perlindungannya. Tapi orang-orang yang munafik, pria maupun wanita mereka, begitu pula orang-orang yang mempersekutukan Allah, baik kaum pria dan wanita mereka,
jiwa mereka dipenuhi rasa buruk sangka terhadap Allah. Alaihim dairatus sau. Akhirnya mereka dikepung dari segala penjuru oleh berbagai macam keburukan dan mara bahaya. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa addalahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah menyediakan bagi mereka api neraka jahanam dan tempat kembali yang seburuk-buruk. Di saat orang berburuk sangka terhadap Allah, niscaya cara hidup dan perilakunya pasti akan menyimpang, berbeda. Oleh karena itu orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah adalah orang-orang yang akan menempati api neraka jahanam dan terkena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepadanya, Allah juga akan memberikan rasa aman. Dalam satu riwayat, ana inda dhanni abdi, aku tergantung bagaimana sangkaan dan dugaan hambaku terhadapku. Yang bersangka baik, Allah akan berikan kebaikan. Yang bersangka buruk, dia akan menerima sesuai dengan sangkaannya. Oleh karena itu, orang yang hatinya penuh rasa was-was terhadap penyakit, terkena penyakit. Tapi yang betul-betul yakin berserah diri kepada Allah setelah dia berusaha, Allah bebaskan dari ketakutan dan jauhkan dari penyakit. Jadi ingat, berprasangka buruk akan menjerumuskan kita ke dalam azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari kemudian nanti, di saat manusia bertemu Allah, Allah akan memanggil orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwa mereka tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah ke haribaan Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke tengah-tengah hambaku dan masuklah ke dalam taman syurgaku. Ini merupakan kabar gembira. Dan Allah jelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, jiwa mereka akan tentram, kalbu mereka akan tentram dengan mengingat Allah. Begitu mereka diingatkan pada Allah, berpegang pada Allah, jiwa mereka akan tenang kembali. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, jiwa-jiwa mereka akan tentram. Selanjutnya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Kembali Allah mengulangi, kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Kalau yang pertama ditutup dengan wa kana Allahu aliman hakima, sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana, artinya tidak sembarangan tentara tersebut menyerang sembarang orang. Tapi berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Pada ayat ini penutupnya, wa kana Allahu azizan hakimah, sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Siapa yang kuasa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang yang beriman akan mengalami ketakutan? Kalau betul-betul beriman, dia tidak akan takut. Dia akan jalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Seandainya terkena penyakit, dia bersabar. Di saat mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Di saat datang kematian, dia mengatakan ahlan bi rasuli rabbi, selamat datang utusan Tuhanku. Ini merupakan waktu istirahat baginya, beristirahat dari cobaan hidup dunia ini. Tapi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, merasa ayam, tenang dalam kehidupan dunia, mereka lah orang yang berat meninggalkan dunia, hidup dalam ketakutan. Akhirnya kita jumpai bangsa kita yang terkena corona, jumlahnya tidak banyak, tapi ketakutan melanda hampir semua penduduk bangsa Indonesia. Apalagi dengan berita-berita yang beredar melalui Facebook, WhatsApp, baik yang benar maupun yang hoak, membuat orang akhirnya mengalami ketakutan. Wal'iyadzubillah, yang membuat ekonomi kita mengalami keruntuhan, mata uang kita mengalami kejatuhan karena kehilangan trust dan kepercayaan. Begitu pula kesehatan kita semakin hari semakin menurun dan mendukung penyebaran penyakit untuk lebih luas. Bahkan masjid-masjid tempat orang berdoa ditinggalkan. Lalu kita bertanya-tanya, apakah mungkin di hati kita ada iman bila perilaku kita seperti ini? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita betul-betul
mempersiapkan hidup kita dengan memohon kepada Allah agar hidup mati kita semata-mata untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sebagai seorang ustadz bekerja dengan mengharapkan ridha Allah. Seorang dokter bekerja mengharapkan ridha Allah. Seorang presiden bekerja mengharapkan ridha Allah. Begitu pula wakil presiden, begitu pula pejabat-pejabat yang membantunya, wakil rakyat bekerja dengan mengharapkan ridha Allah. Begitu pula seluruh aparatur pemerintah, baik sipilnya maupun TNI-nya, pedagang-pedagangnya, kalau bekerja untuk Allah, negara kita akan aman, terbebas dari berbagai macam bencana. Dan kehidupan kita akan rukun, ekonomi kita akan mengalami perbaikan dan peningkatan. Nah, dalam kesempatan ini, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Profesor Dokter, bukan dokter, Profesor Dokter. Dia seorang ulama juga, seorang dokter juga, itu Profesor Dokter Yusri, salah satu ulama Al-Azhar. Dia sosok ulama dan sosok juga dokter yang terkemuka. Dia mengingatkan kita untuk tidak bergelisah dan takut, untuk berserah diri pada Allah. Dan jangan terlalu banyak kita mempergunakan alat-alat, bahan-bahan pembasmi kuman seperti hand sanitizer. Jangan terlalu berlebihan. Karena hand sanitizer ini di samping membersihkan bakteri-bakteri yang berbahaya, dia juga merusak bakteri-bakteri yang sehat. Padahal bakteri-bakteri yang sehat ini tujuannya untuk menjaga diri kita. Pada saat kita makan dan minum, sekian banyak bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi Allah menutup mata kita untuk tidak melihat. Kalau seandainya melihat, tidak mungkin kita akan mampu untuk makan. Pada saat kita menghirup udara, berapa banyak bakteri yang masuk. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya akan menyerang diri kita semuanya. Pada saat kita tidur di atas bantal selama 5-6 jam, sebetulnya bantal kita itu penuh dengan bakteri-bakteri yang bermacam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Kalau Allah buka mata kita atau telinga kita diperdengarkan bagaimana bermiliar-miliar bakteri, sekali kita tidak mungkin kita akan dapat tidur dengan nyaman ataupun makan dengan baik. Tapi Allah tutup. Dan semua itu hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati Allah, merupakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kalau bukan dengan izin Allah, tidak akan menyerang kita. Bahkan mungkin pada saat kita menghirup, bakteri corona masuk ke dalam saluran pernafasan kita, kemudian datang ke paru-paru kita. Tapi dengan rahmat Allah, Allah membentengi kita dari penyakit tersebut. Oleh karena itu jangan kita sombong dengan kemampuan kita, tapi rahmat Allah yang melindungi kita. Dan cobaan ini semakin merajalela karena kita lupa pada Allah. Jarang kita dikembalikan pada Allah untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Selalu hanya pesan-pesan untuk menjaga diri, menjaga kebersihan, tidak berkumpul, bukan mengajak, mari bersama kita kembali kepada Allah. Mohon ampun, bertaubat kepadanya. Seperti yang diserukan pada tokoh-tokoh agama pada saat terjadi Black Death, kematian hitam di tahun 1645 atau 1665, pada saat penyakit tersebut merajalela yang menelan 2/3 rakyat Eropa, tokoh-tokoh agama mengajak untuk bertaubat kembali kepada Allah karena kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dulu mereka diperingatkan, tidak peduli. Oleh karena itu, kalau kita ingin cepat keluar dari kemelut ini, mari banyak beristighfar, mari banyak memohon ampun, mari banyak bertasbih, mari membaca Al-Quran, mari kita mendirikan sholat dengan baik. Dan didik anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya pendidikan umum kita berikan, sedangkan Tuhan mereka tidak diperkenalkan. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan buta, wal-iyadzubillah. Orang yang buta dalam kehidupan dunia, dia akan buta di hari akhir nanti. Jadi jangan terlalu berlebihan mempergunakan hand sanitizer. Orang beriman paling tidak selama 1 hari berwudu 5 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan wudu ini sebagai tuhur, mensucikan. Dan wudu dikenal dengan nama tahur, alat untuk bersuci. Dia bukan hanya mensucikan kotoran, tapi penyakit yang bermacam-macam disucikan. Sehabis makan, sebelum makan, kita mencuci tangan kita dengan sabun. Atau kalau kita merasa agak sedikit ragu dari luar, kita mencuci dengan sabun. Tanpa harus berlebih-lebihan mempergunakan alkohol, detol, dan bahan yang serupa. Di samping menelan biaya yang cukup banyak,
Hingga orang akhirnya menyerang supermarket, menyerang tempat-tempat yang menjual alkohol. Akhirnya membuat harganya membumbung tinggi. Vitamin-vitamin juga diborong. Membuat harganya membumbung tinggi. Orang yang memakan juga kelebihan vitamin bukan satu hal yang sehat. Berlebihan menyebabkan kerusakan juga pada tubuh kita, pada hati kita, pada ginjal kita. Demikian pula pada sistem pencernaan kita. Hendaknya kita hidup dalam keadaan seimbang. Dan kita tahu bahwasannya virus tersebut yang mengenai tubuh kita, katakan seorang terjangkit, ya, sebetulnya virus ini tidak mematikan, tapi penyakit-penyakit yang mengiringinya, contohnya seorang memiliki asma, karena menyerang paru-paru menimbulkan akhirnya sesak bernafas atau gagal untuk bernafas. Atau orang punya sejarah katakan tuberkulosis atau pneumonia, atau orang-orang katakan punya pengalaman, punya penyakit diabetes yang tidak sama sekali terjaga, tidak sama sekali terkontrol, akhirnya mengakibatkan jaringan-jaringan paru-parunya mengalami kerusakan. Nah, orang-orang seperti ini beresiko. Oleh karena itu orang-orang tua, orang-orang yang memiliki asma, orang-orang juga yang punya sejarah pneumonia dan lain sebagainya, hendaknya mereka berdiam di rumah pada saat-saat ini. Sedangkan orang-orang yang sehat, hendaknya mereka pergi ke masjid. Sholat di masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita semua. Dan biasanya virus yang menyerang seseorang selama 5, 6 hari, 7 hari, virus tersebut akan betul-betul mengalami kelumpuhan dengan pasukan imunitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan. Begitu sistem imunitas kita mengenali penyakit, sebelum farmasi menciptakan vaksinnya, tubuh kita telah menciptakan antibodi untuk berhadapan dengan penyakit-penyakit tersebut. Asal hati tenang, tentram, kita juga memakan makanan yang baik, menjaga hidup kita dengan sehat, insya Allah 5-6 hari penyakit tersebut akan pergi. Mungkin orang mengatakan saya memandang kecil penyakit ini, ketahuilah dulu flu, bahkan sampai sekarang ini flu di Amerika, di Eropa menimbulkan ketakutan. Karena flu di sana beda dengan flu di tengah kita. Disebabkan karena rakyat Eropa, Amerika yang menjaga kebersihan berlebihan, mempergunakan bahan-bahan pembersih, akhirnya tubuh mereka rawan menghadapi penyakit. Begitu juga campak, cacar, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang diakibatkan oleh virus kita saksikan bagaimana di negara-negara lain lebih mengerikan daripada negara kita. Ini merupakan rahmat Allah juga terhadap kaum muslimin. Yang cara hidup mereka, makan mereka berbeda, yang tidak mengkonsumsi alkohol, barang-barang yang diharamkan Allah. Oleh karena itu ingat kesehatan kita, kenyamanan hidup kita, ketentraman kita, seiring dengan ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah. Maka mari ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengajak diri kita, keluarga kita semua untuk kembali berbondong-bondong menuju Allah, berserah diri padanya, mentaati perintahnya, dan menjalani kehidupan kita yang bekerja, yang berusaha, tapi jangan berkumpul-kumpul di tempat-tempat keramaian. Jangan juga berkumpul-kumpul di kafe-kafe, restoran, tempat-tempat hiburan, apalagi pusat-pusat di mana orang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan hidup kita akhirnya limbung karena orang meninggalkan pekerjaan mereka, usaha mereka. Akhirnya banyak orang yang mengeluhkan, kami akan berdiam di rumah, lalu siapa yang menjamin kehidupan kami dan keluarga kami? Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini kalau ingin rakyat tinggal di rumah. Ada orang-orang yang mampu punya simpanan, tapi sebagian besar rakyat tidak mampu, maka bukan hanya dilarang berkumpul, tapi sediakan kebutuhan pokok mereka seperti beras mereka, lauk-lauk ala kadarnya yang dapat betul-betul menopang kehidupan mereka. Tapi kalau kita kunci mereka di rumah, tidak keluar dari rumah dengan tujuan mematahkan mata rantai virus ini tanpa memberikan dukungan logistik buat mereka, maka kita orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya terhadap mereka. Kita berharap mudah-mudahan para pejabat kita, para pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah. Diajak untuk kembali kepada Allah dengan peristiwa ini dan mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian sebelum datang azab Allah secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.